Di sini saya akan menyampaikan resume dengan judul Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi oleh Dr. Halimi MPD, Wakil Dekan Humaniora Bidang Akademik. Sistem pendidikan di perguruan tinggi di Fakultas Humaniora. Yang pertama ada sistem kredit atau yang kita kenal dengan SKS. Dengan sistem ini, mahasiswa nantinya akan disuguhkan dengan beberapa mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 7. Dan untuk semester 8, mahasiswa akan difokuskan untuk mengambil skripsi. Dan untuk mahasiswa baru atau semester pertama telah diprogramkan dan dipaketkan sehingga tinggal untuk memakai. Sedangkan untuk para semester kedua sampai akhir akan memprogramkan sendiri mata kuliah mereka yang nantinya akan didiskusikan dengan dosen penasehat. Untuk beban SKS, mahasiswa akan dapat 150 SKS yang nantinya akan ditempuh selama 8 semester. Dengan SKS ini akan menentukan cepat lamanya kita dalam perkuliahan. Untuk lulusan Fakultas Humaniora nantinya akan bergelar lulusan sarjana sastra. Untuk prodi sastra Inggris dan untuk bahasa dan sastra Arab bergelar sarjana humaniora. Sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang ada di Fakultas Humaniora secara khusus dan di UIN Malang secara umum. Evaluasi dilakukan untuk melihat serta mengukur hasil studi yang dicapai di semester tersebut. Penilaian itu seperti adanya penilaian proyek, UTS dan UAS, PKL, serta skripsi. Selanjutnya ada siakat dan e-learning. Siakat adalah semua laporan atau semua aktivitas kegiatan perkuliahan atau laporan-laporan penilaian yang ada di siakat. Media pembelajaran menggunakan e-learning. Media pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen kepada para mahasiswa. Selanjutnya ada sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan yang disampaikan oleh Haji Musama, MSI, MPD. Ada fasilitas yang biasa digunakan di Fakultas Humaniora. Di antaranya ada ruang kuliah. Ada banyak ruang kuliah yang bisa digunakan, yang dinamai dengan gedung bersama, yang tentunya dilengkapi dengan akses wifi yang lancar. Selanjutnya ada ruang perpustakaan. Ada banyak macam perpustakaan di UIN Malang. Ini ada namanya Perpustakaan UIN, yang di dalamnya terdapat buku-buku serta jurnal maupun sumber materi yang lainnya yang mencakup keilmuannya dinaungi oleh UIN Malang itu sendiri. Selanjutnya ada perpustakaan fakultas. Isinya berbagai sumber informasi yang lebih spesifik, lebih ke linguistik dan sastra. Ada juga beberapa novel yang berbahasa Arab maupun Inggris. Selanjutnya ada pula kajian keislaman. Ada juga ruang SAC, ruang belajar mandiri maupun kelompok. Ada juga berbagai genre buku di sini, baik buku ilmiah maupun bacaan santai dan sebagainya. Selanjutnya ada ruang home, teater. Ruang ini seperti gedung serbaguna untuk gedung film, tempat seminar, dan berbagai acara lainnya. Dan selanjutnya ada ruang auditorium, tempat seminar-seminar, workshop, dan sebagainya. Selanjutnya ada ruang lab bahasa, tempat di mana pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada galeri seni, tempat untuk mengembangkan minat bakat seperti seni, tari, dan lain-lain. Ada juga galeri kaligrafi, tempat pelatihan dan pembinaan kaligrafi. Ini ada UKT, keuangan UKT. Banyak putra-putri bangsa Indonesia yang ingin lanjut ke perguruan tinggi, tetapi tidak bisa membayar SPP. Nah, UKT ini adalah sharing satu dengan lainnya, yang membantu mahasiswa kaya membantu yang miskin atau kurang mampu. Dengan moto berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Selanjutnya ada banding UKT, diadakan setiap semester. Biasanya kita bisa meminta sanggahan untuk banding UKT yang awalnya mendapat UKT tidak sesuai dan minta keringanan, maka bisa dipertimbangkan melalui alasan dan bukti yang kuat. Banding UKT bisa dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Di UIN Malang ini pun menyediakan fasilitas beasiswa. Pertama ada beasiswa prestasi LPDP Azawa oleh Badan Zakat di UIN Malang. Materi selanjutnya ada sistem pembinaan mahasiswa dan alumni yang disampaikan oleh Dr. Galuh Nurrahma MPD MED. Visi dari Fakultas Humaniora ini adalah terwujudnya Fakultas Humaniora yang integratif dalam memadukan ilmunya, sains maupun Islam yang bertaraf internasional. Misi dari Fakultas Humaniora yaitu memberikan pembinaan dan juga pengembangan kemahasiswaan yang sesuai dengan moto Ulul Albab, menyelenggarakan kegiatan yang memicu penularan dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang bernafaskan Islam. Selanjutnya ada mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial, kepekaan dalam masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam serta budaya Indonesia. Selanjutnya ada mengembangkan kemandirian dan juga profesionalisme. Program-program pembinaan serta pengembangan mahasiswa humaniora. Yang pertama ada peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Pengembangan penularan keilmuan. Selanjutnya ada pengembangan potensi minat serta bakat yang dipunyai oleh mahasiswa. Selanjutnya ada pengembangan profesionalisme. Ada pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada strategi umum, pembinaan dan pengembangan. Yang diantaranya yaitu dengan terprogram yang didasarkan dengan dasar yang simetris, bertahap, dan berkesinambungan. Selanjutnya ada koordinasi dan kolaboratif, di mana komunikasi, bakat, dan minat. Yang pertama ada komunikasi peneliti, komunikasi kaligrafi, komunikasi debat, komunikasi penulisan karakter, komunikasi karawitan, komunikasi tari, komunikasi jurnalistik, komunikasi al-jalalain. Selanjutnya ada surat kredit kegiatan mahasiswa atau lebih disingkat dengan istilah SKKM, yang dimana semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, yang diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut dengan SKKM. SKKM ini digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif. Selanjutnya, syarat SKKM adalah 250 kredit. Selanjutnya, ada apa saja hak mahasiswa, yang diantaranya memperoleh pendidikan, pembimbingan, serta pengarahan. Yang kedua ada memperoleh pelayanan di bidang akademik. Dan yang ketiga ada memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang keempat, memanfaatkan sarana maupun prasarana sesuai dengan ketentuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi sistem administrasi umum di perguruan tinggi oleh Ustadz Muhammad Asnan Fanani, SEMM. Pada prinsip pelayanan administrasi di perguruan tinggi di Fakultas Humaniora ini terdiri dari pelayanan administrasi akademik. Yang pertama ada pelayanan ujian proposal skripsi. Jadi, untuk mahasiswa di semester 7 atau akhir nantinya akan mengikuti pengajuan proposal skripsi
Dan untuk sementara di masa pandemi ini, teknisnya dilakukan secara online. Dan selanjutnya ada layanan ujian skripsi. Dan yang ketiga ada layanan ujian komprehensif. Dan keempat ada layanan distribusi KHS, yaitu di mana ketika semester akhir KHS akan dicetak oleh kantor pusat, kemudian diberikan di setiap fakultas, dan nantinya jika ada yang mengambil bisa langsung diambil. Yang selanjutnya adalah layanan praktek kerja lapangan. Salah satu layanan yang diberikan oleh tim administrasi akademik, yang mana praktek kerja lapangan ini akan masuk ke KHS. Selanjutnya ada layanan kegiatan yudisium, adalah salah satu rangkaian kegiatan yang mana akan disampaikan laporan proses kegiatan perkuliahan selama di prodi sastra Arab maupun sastra Inggris ini. Selanjutnya ada layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Setelah wisuda, rangkaian menjadi selesai. Kemudian, mahasiswa yang sudah selesai tugas-tugasnya, maka di situ ada layanan bebas tanggungan. Di sini akan dilayani seluruh proses administrasi yang dibutuhkan untuk persyaratan dalam pengambilan ijazah dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yakni terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk misinya, yang pertama, mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya, yakni yang pertama, memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang pertama ada menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Bahasa dan Sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester dan paling lama 14 semester. Untuk jalur masuk Prodi Bahasa dan Sastra ini adalah melalui jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, Mandiri Prestasi, Mandiri Luar Negeri, dan Beasiswa Teladan. Gelar dari lulusan Prodi Bahasa dan Sastra Arab adalah S.Hum atau Sarjana Humaniora. Untuk kurikulumnya, akan menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Prodi Bahasa dan Sastra Arab sendiri sudah mendapatkan akreditasi A sebanyak 3 kali dan sudah tersertifikasi internasional ASEAN University Network Quality Assurance. Kemudian tahun depan yang insya Allah akan melalui akreditasi yang unggul. Jumlah untuk dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Arab ini ada 32 dosen, lulusan dalam dan luar negeri, serta 18 tenaga kependidikan. Sedangkan beban untuk SKS untuk tiap mahasiswa adalah 150 SKS. Untuk kriteria lulusannya, yaitu ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, pendamping, pembimbing manasik haji di bidang bahasa Arab, tenaga peneliti di bidang bahasa Arab, konsultan bahasa Arab di Balai Bahasa, pemandu pariwisata,
haji, umroh, jurnalistik, sutradara film, dan diplomat. Ada juga beberapa fasilitas pendukung, seperti adanya ruang kuliah bersama, laboratorium bahasa, multimedia, ma'had ahli, dan masih banyak lagi. Jadi, ketika menjadi mahasiswa bahasa dan sastra Arab, harus mau dan siap untuk diarahkan, juga dibimbing dan dikader, maka ada jaminan bahwa lulusannya atau outputnya akan sukses di dunia kerja maupun dalam pengabdiannya di masyarakat. Untuk kajian program studi bahasa dan sastra Arab ini adalah bahasa dan sastra Arab. Keterampilan bahasa, istima', kalam, qiraah, kitabah. Komponen bahasa yang terdiri dari kosakata dan tata bahasa. Selanjutnya ada konsep dan teori dasar ilmu lugha, ilmu kebahasaan. Ilmu-ilmu kebahasaan, nadhari, pragmatik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Ilmu-ilmu kebahasaan at-tatbiqi, psikologistik, sosiologistik, semiotika. Sejarah sastra Arab klasik sampai dengan kontemporer. Teori dan pendekatan sastra Arab, nadharia al-adab dan ilmu al-adab al-istima', kritik sastra Arab. Tokoh dan aliran sastra Arab klasik hingga kontemporer. Metodologi penelitian bahasa dan sastra Arab. Budaya, kompetensi bahasa, keterampilan, dan juga etika profesi pada bidang pengajaran, penerjemahan. Juga ada pariwisata, jurnalistik, perfilman, dan diplomasi, ilmu-ilmu keislaman atau Al-Quran, hadis, fikih, teosofi, sejarah peradaban Islam, Pancasila. Selanjutnya juga ada kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Untuk kuliah kerja, mahasiswa, dan magang profesi juga ada. Selanjutnya ada penulisan karya ilmiah. Keunggulan. Yang pertama, terakreditasi A, BAN-PT selama 3 periode, mendapatkan sertifikasi internasional, ONQE. Yang ketiga, dosen yang kompeten dan bidang bahasa dan juga sastra Inggris, baik maupun dalam negeri maupun dalam negeri, memiliki fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan-kegiatan akademik dan juga non-akademik. Selanjutnya, sistem pembelajaran integrasi antara pesantren untuk pembinaan spiritualitas, akhlakul karimah, bahasa asing, dan kajian keislaman, dan juga pendidikan tinggi untuk peningkatan wawasan keilmuan dan profesionalisme. Yang keenam, ada lulusan yang dapat bekerja di berbagai sektor. Yang pertama ada sekolah, lembaga penerjemah, diplomat, tour dan travel, KBIH, penerbitan, Kementerian Luar Negeri. Yang 7, memiliki sistem informasi yang relatif cukup terintegrasi dengan sistem informasi universitas dan mampu memenuhi tuntutan informasi. Penggunaannya,
dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam dan luar negeri, sastra, linguistik, dan berbagai disiplin keilmuan, memiliki informasi yang relatif cukup, terintegrasi dengan informasi universitas yang mampu memenuhi tuntutan informasi penggunanya. Selanjutnya dapat melanjutkan magister di berbagai universitas dalam dan luar negeri, sastra, linguistik, dan berbagai disiplin keilmuan yang terkait dengan kesusastraan dan kebahasaan. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang berbasis ulul albab. Fasilitas pembelajaran yang cukup memadai didukung dengan akses internet yang gratis di lingkungan kampus. Selanjutnya ada prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional, baik pada event perlombaan maupun forum ilmiah. Selanjutnya rasio dosen yang tetap dan mahasiswa yaitu 1:20. Selanjutnya ada peringkat A. Peringkat A institusi unggul untuk Wimala Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya tingkat keterserapan alumni di dunia kerja mencapai 60%, studi lanjut 24%, dan berwirausaha 11%.